Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Berikut ini adalah materi pembelajaran untuk tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Ayo mengamati. Berikut ini adalah gambar dari Sungai Pesanggerahan dari yang dahulu hingga yang sekarang. Coba ceritakan pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut kepada teman sebangkumu. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dan sekarang. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Siapakah dia? Dan dia adalah si pendekar Kali Pesanggerahan. Ayo membaca. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khoirudin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri dataran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, dia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani menggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini, mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini mulai normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, Bang kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama yang di tengah, apakah cita-cita Bang Udin? Berdasarkan bacaan, maka cita-cita Bang Udin adalah bisa melihat Kali Pesanggerahan yang bersih. Selanjutnya, halangan yang dihadapi yang pertama adalah banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Dan yang kedua, masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Selanjutnya adalah sikap yang dimiliki. Mang Udin memiliki sikap yang pertama, tidak mudah marah dan anti kekerasan. Yang kedua, kerja keras, kesabaran, dan tekad yang kuat. Selanjutnya adalah usaha yang dilakukan. Yang pertama, tentu saja membersihkan sampah. Yang kedua, menyadarkan masyarakat. Dan yang ketiga, menanam pohon produktif. Yang kedua, selanjutnya
apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya? Yaitu usaha dan kerja keras Bang Idin serta kesabaran dan usaha yang konsisten bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Cita-cita Bang Idin sangatlah mulia. Ayo membaca. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Puisi yang berjudul Penjaga Alam, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, setelah membaca puisi tersebut dengan seksama, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Jawabannya adalah tentang orang yang menjaga alam. Yang kedua, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Tentunya yaitu tidak pernah lelah, putus asa, dan menyerah dalam menjaga, memelihara, serta merawat alam. Tahukah kamu, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemanggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, berikut ini adalah contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Selanjutnya kita lihat catatan. Garis miring satu kali artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua, garis miring dua kali artinya berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga, garis miring tiga berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ada dua, yang pertama sumber daya alam mineral dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya, yang waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Sementara yang berupa bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar,
baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Anak-anak, ayo berkreasi. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Yang pertama, siapkan bahan-bahan berikut ini, yaitu selembar kertas. Yang kedua, lem. Ketiga, gunting. Keempat, koran bekas. Dan yang terakhir adalah gambar. Langkah-langkah membuat kolase yakni yang pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Yang kedua, buatlah potongan-potongan bahan, yaitu dari koran bekas, kardus atau plastik. Dan yang ketiga, tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya, manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Yang A, dengan membuat kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bune-Bune, kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, membuat kebun plasma nutfah, yaitu merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya adalah kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Yang ketiga, membuat kebun botani. Dirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Yang kedua adalah upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Selanjutnya, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Yang keempat, membuat undang-undang perburuan. Dan terakhir, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa di materi-materi berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.